Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Dendam Pocong Mupeng 2010. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang mau membeli buku Sapien karya Yuval Noah Harari, silahkan cek di akun Instagram Boxstoria, harga minimum kualitas maksimum. Link ada di deskripsi. Scene diawali Rini yang renang-renang manja. Ia dipanggil Andi untuk lanjut sayang-sayangan dan ditutup dengan rutinitas gabrut. Peluru belum keluar, gabrut harus dipending karena ada telepon untuk Rini. Rencananya sih minggu depan baru pulang. Andi pun nyusul masuk. Ia mendengar seseorang mandi sehingga berniat mau ngintip. Kejadian ini diketahui Rini. Sementara Andi kesetrum. 10 tahun kemudian, Andi yang jadi pocong dan Rini sebagai kuntilanak masih saling mencintai. Rumah mereka juga dijual kepada Pak Harun untuk dijadikan kos-kosan. Esoknya, Pak Harun menurunkan perabotan-perabotan kebutuhan kos ditemani Somad. Tak lupa, plakat kos dipasang. Datanglah penghuni kos baru bernama Rojak turun dari ojek. Udah pakai dolar, uang sterling, dinar, apa ringgit? Sok-sokan lo, rencana nggak punya. Ia memanggil Somad kemudian minta diantar masuk. Datanglah Shirley turun dari mobil mewah. Rojak pun sedikit salting. Ternyata ia salah karena ada Tommy di situ. Kerja? Atau kuliah? Saya. Dua-duanya. Terakhir datanglah Mira bersama ojek yang tadi. Sekali lagi Rojak berlagak mau membayar ongkos ojeknya. Nih, gue punya duit juta-jutaan. Asem banget tuh. Mira mereview kamarnya. Ia kebelet nggak sadar ada pocong di situ. Udah puas, Mira pun bangkit. Shirley juga mereview kamar. Karena gerah, Shirley berniat mandi, tentu saja diawasi pocong. Pak Harun mengumpulkan penghuni kos untuk membacakan peraturan kos, yaitu Tiap tanggal wahid, ente semua harus setoran sama anak, bayar kos. Pak Harun pun pergi dan Rojak menirukan gayanya. Ternyata ketahuan. Enak aja ente bilang aneh balut, ente yang balut. Malamnya, Shirley meminta dipasangin lampu di tempat yang sebenarnya dilarang. Tak sadar ada pocong. Lo lihat ya nih jimat ya. Rojak pun yang memasang lampu itu. Semuanya bubar, sedangkan Tommy kehilangan jimatnya. Mira memakai krim sebelum tidur. Ditemani sosok pocong yang pengen gabrut, beruntung hanya mimpi. Pagi hari, Shirley mau mandi sambil nyanyi. Tentu saja didatangi pocong. Shirley masuk bak mandi. Si pocong datang, beruntung ia berhasil mengatasinya. Di kamar, Tommy bersemedi minta maaf ke sang guru karena jimatnya hilang. Mohon petunjukmu guru. Pintu diketuk tapi nggak ada orang. Seketika si jimat ketemu. Makasih guru. Mira yang makan mie didatangi Tommy dan langsung memamerkan jimatnya. Mira pun menggoda-goda sambil nyuapin mie. Padahal itu cacing yang disuapkan kuntilanak. Seekor pocong turun tangga digebukin Shirley. Ternyata itu Tommy. Pocong Andi marah ke kuntilanak Rini karena mengingat gabrutan mereka yang belum full sebelum meninggal di scene awal. Kenapa kamu langsung pergi meninggalkan aku? Kan orang tuaku telepon. Mira melihat jemuran yang belum diangkat. Ia ditolong Tommy dan kawan-kawan. Namun Shirley harus kerja dan Rojak pergi. Baru keluar, Rojak bertemu seorang ciwi yang tak lain adalah kuntilanak. Ia menyapanya, namun si kunti pergi dan si pocong datang. Tommy yang sendirian mengeluarkan jimatnya. Seketika Mira bangun, namun dipikir itu setan. Untuk membuktikannya itu benar-benar Mira, mereka beradu. Shirley mandi kum-kum sambil nyanyi yang mengundang kedatangan Somad. Ia pun ngintipin momen itu sambil berhalu. Tentu saja si pocong datang ikutan ngintip.
Shirley ke kamar, namun lampunya berkedip. Tentu saja ada pocong di sana. Beruntung hanya mimpi. Keesokan harinya mereka ngadu ke Pak Harun, namun malah diketawain. Udah kalau gini caranya, kita semua pada pindah aja yuk. Pak Harun pun berjanji akan memanggil dukun untuk mengusir setan itu. Gak pakai lama, si dukun datang. Ia langsung beraksi disaksikan Harun dan Somad. Seketika setan itu muncul mengambil koplok si dukun. Mereka kabur ke atas, disusul si dukun yang sudah menyerah. Paginya mereka memanggil dukun baru. Dukun itu seorang wanita. Melihat hal ini, Mira dan Rojak merosting si dukun. Berhubungan? Mana ada yang namanya berhubungan kayak gitu? Si dukun langsung beraksi dengan sajen di depannya. Seketika pocong datang karena tubuh seksoinya si dukun, sehingga berakhir dengan kegiatan gabrut. Pak Harun memanggil asisten dukun untuk diisengin dan anu-anuan dikit. Tak lama, gak ada suara si dukun sehingga mereka ngecek ke dalam. Si pocong bandulan karena lelah beradu sambil menyaksikan Somad yang dimarahin Pak Harun. Anak udah keluar fulus banyak. Dukun itu malah diperkosa sama syaitan. Karena sebel, Somad duduk di bandulan bersama pocong. Shirley mengajak Tommy ke kamarnya, namun ditinggal sebentar untuk ganti baju seksoi. Tentu saja peraduan gabrut dimulai dan disaksikan pocong. Rojak yang lewat pun mendengar suara gabrutan mereka. Kebetulan ada Mira. Nggak sadar posisi Tommy digantiin pocong. Rojak dan Mira yang mendobrak pun mengetahui kelakuan mereka yang ternyata mengalami gancet. Lu juga berusaha, lu udah mencoba nih kayaknya nih. Singkat cerita, mereka mengancam pindah karena setan belum pergi juga. Itu sabar di sini ya. Mau panggil dukun palsu lagi? Malam hari, Pak Harun dan Somad memanggil Kiai. Beliau menerawang mayat Rini dan Andi yang diseret kemudian dikuburkan di sekitar rumah itu. Keesokan harinya, mereka mengevakuasi tulang belulang Rini dan Andi. Otomatis, kosan Pak Harun sudah terbebas dari setan. Namun, para penghuni kos masih ngebet pengen pindah. Pak Harun pun ke dalam sambil marah-marah dan bertemu Pak Hamid, pemilik rumah yang lama. Ia menawarkan membeli rumah itu lagi. Sebuah mobil berhenti karena pengemudi mabok kebelet pipis. Pak Harun yang baru pindahan gak sadar mobil si pemuda mabok hilang kendali. Selesai pipis, pria mabok masuk ke mobil, tak sadar ada mayat Pak Harun di situ. Di ending, Pak Hamid senang karena rumahnya kembali. Terlebih lagi, setan sudah diusir Pak Harun. Padahal sekarang yang jadi setan adalah Pak Harun itu sendiri. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 3,9 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini bernilai 4,0. Sampai di sini rangkum film Dendam Pocong Mupeng 2010 dan see you next video.